One, two, three, four. Halo Gunerwan dan Gunerwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Guner Os. Dan ya, kali ini kita akan membahas tentang peluang Arsenal untuk IPL. Dan ini sesuatu yang sering ditanyakan di live chat dan juga di kolom komentar ya. Sering ada yang nanya, "Bang, peluang Arsenal di IPL gimana?" Tapi sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di sini, perkenalkan dulu, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Saya lagi kejar 1000 subscriber, dan saya juga ada membership. Jadi untuk teman-teman yang ingin membantu, boleh diklik tombol subscribe-nya, lalu juga dipencet tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman dapat pemberitahuan dari YouTube. Untuk teman-teman yang ingin membantu channel saya secara finansial, boleh ikut jadi member ya. Oke, tidak berlama-lama kita akan bahas ya. Ini peluang Arsenal di IPL. Ya, jujur, kita open, kita jujur. Peluangnya tipis. Tipis banget. Karena apa? Posisi sekarang kita selisih 12 poin. Ya, jadi butuh Liverpool 4 kali kalah, Arsenal 4 kali menang. Kemungkinannya ada gitu ya. Tapi untuk bisa kita mencapai hal itu, ini dibutuhkan adalah kegagalan katastrofik dari Liverpool. Kegagalan katastrofik ini gimana? Ya, jadi kegagalan katastrofik ini adalah kalau tiba-tiba semua tim IPL tiba-tiba bisa jadi kayak PSG, bisa kayak Newcastle gitu ya kemarin, dan bisa mengalahkan mereka gitu. Jadi kemungkinannya hanya di situ untuk Arsenal bisa juara IPL. Dan juga secara tiba-tiba Liverpool nggak punya plan B terhadap hal itu semua gitu ya. Nah itu jadi kemungkinannya hanya di situ untuk Arsenal bisa juara Liga. Tapi sebelum saya mau ngomong ke tapi, dan hal ini saya sudah ngomong sebenarnya sejak beberapa pertandingan yang lalu ya, sejak kita kalah 0-1 lawan West Ham di Emirates. Jadi sejak kekalahan itu saya sebenarnya udah ngomong, ya kemungkinan untuk Arsenal juara IPL hanya itu ya, jadi hanya kalau Liverpool mengalami kegagalan katastrofik. Tapi nah kita balik lagi ke tapinya ya. Mungkin nggak Liverpool mengalami kegagalan katastrofik? Kok saya lihat 2 pertandingan ini kok mungkin ya? Ya mungkin sih, iya, ini mungkin bisa dibilang wishful thinking saya. Ya nggak apa-apa lah, kita sebagai fans harus wishful thinking, ya nggak sih? Sebagai fans kita harus punya semangat, kita harus punya angan-angan, kita harus punya ya apa ya, ya angan-angan itulah ya, cita-cita gitu kan. Ya kita memang bisa ngapain gitu kan, orang kita main di lapangan juga kagak, terlibat di strategi juga kagak gitu kan, karena itu kan urusan dalam klub. Kita sebagai fans, sebagai supporter, kita hanya bisa melakukan support, dan ini support kita gitu kan, bahwa Liverpool kayaknya mulai tertekan loh. Ya, kenapa mulai tertekan? Sebenarnya sih saya lihat mereka udah mulai tertekan sebelum pertandingan West Ham. Sayangnya Arsenal dengan segala kekurangannya, dengan cedera pemainnya, ini tidak bisa memanfaatkan gitu kan. Terutama ini dari sisi lini serang. Dan sampai sekarang saya masih ngomong, bahkan dengan kemarin kita menang lawan Chelsea pun ya, saya ngomong bahwa Arsenal ini lini serangnya masih belum mumpuni gitu loh. Lini serangnya masih ya masih nggak karuan lah kalau kita mau fair-fairan ya. Dan ini menggerogoti setengah musim kita yang terakhir ya. Jadi di fase setengah musim ini yang belakangan ini gitu kan, di liga ini dengan habisnya stok lini serang kita ini memang menghabisi permainan kita, sehingga
Walaupun sebenarnya Liverpool ini udah mulai tertekan, udah mulai lama gitu ya. Cuman problemnya Arsenal tidak bisa memanfaatkan gitu loh. Tidak bisa memanfaatkan dan akhirnya justru malah menambah gap gitu. Kenapa? Ya tadi balik lagi kondisinya, kita lini serang kita habis. Saya udah berkali-kali bilang Arsenal saat ini kondisinya adalah butuh perbaikan lini serang, tapi underdeal-nya nggak ada. Tapi ya gimana gitu kan, saat ini saya ngerasa bahwa ya kemungkinan ini tetap ada dan kita harus siap. Dalam artian apa? Arsenal harus menang, udah menang, sehingga ya kalau Liverpool kepleset, kegagalan katastrofik itu benar-benar terjadi gitu lah ya, kita bisa memanfaatkan gitu loh. Dan keren banget gak sih kalau 12 poin kita bisa juara gitu loh, selisih 12 poin dan Arsenal tiba-tiba bisa juara. Kita bisa nge-troll fans Liverpool kan sih gitu kan. Tapi ya sekali lagi tugas kita fans hanya bisa mensupport ya, dan ini menurut saya kenapa kemungkinan untuk Liverpool mengalami kegagalan katastrofik ini sudah mulai bisa terjadi dengan mereka 2 kali ini ya mengalami kegagalan di piala tipe knockout lah ya. Jadi kegagalan di Champions League, lalu juga kegagalan di final Carabao Cup. Ya oke lah, di Carabao Cup mereka kayaknya tidak menurunkan tim utama. Ya nggak apa-apa karena memang Carabao Cup ini kan sebenarnya adalah ajang bagi para pemain level 2-nya gitu. Bukan level 2 lah, tier 2 gitu ya. Itu sesuatu yang tidak tertulis lah ya, tapi bahwa Carabao Cup ini adalah level untuk pemain tier 2 gitu loh. Dan kecuali bahwa itu adalah tim-tim di luar 4 besar lah ya. Biasanya mereka yang make pemain utama. Kenapa? Karena mereka memang secara tim nggak terlalu banyak yang perlu dirotasi. Tapi untuk tim yang bermain di Eropa ya kayak Arsenal, Liverpool ya biasanya mereka akan memakai pemain tier 2. Tapi itu juga bukan satu alasan kenapa, karena pemain tier 2 Liverpool, Arsenal, Manchester City lah ya, Chelsea ini harusnya level mereka ya lebih mendekati, lebih setara dengan tim utamanya juga. Jadi ya kalau buat saya saat ini Liverpool mulai menunjukkan keretakan. Bukan menunjukkan, sebenarnya menunjukkannya udah agak lama. Mulai mengalami keretakan ya. Jadi ini sesuatu yang menurut saya Arsenal harus bisa memanfaatkan lah gitu ya. Nah, kalau ditanya untuk setengah musim terakhir nanti ini siapa yang lebih berat? Kalau menurut saya sih Arsenal harusnya lebih berat ya. Kenapa Arsenal lebih berat? Karena Arsenal ini masih ada Champions League ya. Kita masih ada ketemu Real Madrid loh. Gitu. Jadi ya ini secara mental, secara pertandingan kita lebih berat. Tapi ya harus kita jalani kan. Ya apapun itu harus kita jalani gitu. Jadi ini sesuatu yang menurut saya ya namanya namanya klub papan atas gitu kan, klub papan atas, dan ini yang harus kita lakoni, ini yang harus kita jalani. Liverpool, Real Madrid, ya let's bring it on gitu kan, ayo kita hadapi gitu. Apalagi kalau kita bisa menang lawan Real Madrid, seandainya berangan-angan lagi, sekali lagi kita berangan-angan, kita bisa menang lawan Real Madrid, mentalitas kita naik nggak sih di Liga? Harusnya naik dong ya. Dan ini menurut saya satu hal yang kayaknya kita harus manfaatkan lah ini kondisi. Walaupun ya tadi sekali lagi saya bilang sebenarnya kita sudah banyak sekali kesempatan untuk
bukan hanya mendekati Liverpool lah ya, harusnya bisa melewati Liverpool. Kesempatan-kesempatan itu tidak kita gunakan, justru malah kita buang. Ya tinggal berapa, 30, kita kan berapa, 30, kalau nggak salah tinggal 8 atau 9 pertandingan ya IPL ini. Tinggal kelokan terakhir lah, kalau kita lari maraton ya, ini tinggal belokan terakhir. Harus lari sekencang-kencangnya lah ya Arsenal, yuk. Saya yakin sih juga fans Liverpool dengan kekalahan beruntun di Champions League lalu di Carabao Cup, mereka pasti juga mulai ketar-ketir gitu kan. Mereka pasti mulai gimana nih kalau IPL nggak dapet gitu kan. Jadi ya kalau kita sih menurut saya yakin, ya namanya fans ya, kita yakin, harus yakin aja gitu kan. Emang kenapa kalau nggak yakin? Kalau yakin emang harus bayar gitu kan? Kan enggak gitu. Jadi yakin sih kalau menurut saya. Yaudah yakin aja yuk gitu kan. Walaupun saya berapa kali juga bilang kan, ditanyain yakin nggak bang? Ya, kemungkinannya harus Liverpool kegagalan katastrofik. 2 pertandingan, 2 kekalahan. Itu termasuk kegagalan katastrofik nggak? Ya masalahnya di piala sih ya, bukan di IPL gitu. Ya itu aja sih yang mau saya ngomong, bahwa Liverpool nih mulai mengalami tekanan lah ya, dan saya yakin fans-fansnya saat ini lagi 12 poin aman nggak? Ya ini sebenarnya banter saya aja lah, tapi sekali lagi sebenarnya kita sebagai fans yakin aja lah, yuk Liverpool udah mulai ketar-ketir lah gitu ya. Jadi untuk Arteta, untuk para pemain ya, ini untuk Declan Rice, Martin Odegaard, Thomas Partey, Saliba, Gabriel, Kiwior, Luis Kelly, Calafiori, David Raya, Ben White, Jurrien Timber, lalu untuk Nwaneri, siapa sekarang, Merino, Trossard, Martinelli, Sterling juga ya, Sterling juga, terutama kamu Mas Sterling, tunjukkan kemampuan kalian ya, kejar ya. Untuk teman-teman yang nonton sampai sini, tulislah penyemangat kalian untuk para pemain, untuk para pelatih kita, kasih semangat ya ke mereka, bisa nih kejar gitu kan. Paling tidak jangan kalah lah di 8-9 pertandingan terakhir. Harus menang gitu kan. Jaya. Ya, itu aja sih ya dari saya. Sekali lagi untuk teman-teman yang ngefans Arsenal, boleh kasih semangatnya nih ya untuk Arteta dan para pemainnya untuk bisa terus menang gitu ya di 8-9 pertandingan IPL terakhir musim ini. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah like, share, dan subscribe. Ya, sampai jumpa di video kita berikutnya ya.